Tuhan, pagi hari ini kami mau sepenuhnya bergantung kepadamu. Urapi kami semuanya Tuhan. Buat hati kami mengerti betapa baiknya Engkau Tuhan, yang menyertai, memproteksi, mencukupi, melindungi, membawa perjalanan kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Roh Kudus. Urapan-Mu biar mengalir memenuhi kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kau tudungin, proteksi dengan darah-Mu yang kudus. Biar semakin nama Yesus yang dipermuliakan atas hidup kami, nama Yesus yang diagungkan, nama Yesus yang ditinggikan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kami Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batin kami, supaya kami semakin menyenangkan hati-Mu saja. Menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Sekarang buka matanya dan kita mau belajar firman Tuhan. Lama kita tidak ketemu karena liburan masing-masing. Gimana liburannya, enak? Atau di rumah saja? Tapi hatinya tentunya harus bahagia. HP-nya di silent dulu, biar fokus yang lain tuh dengerin firman Tuhan. Hidup kita hari ini sebenarnya hasil dari apa yang kita pernah perbuat di masa lalu. Apapun itu namanya, kalau kita lakukan di masa lalu, kita sendiri yang menuainya hari ini. Entah itu baik, entah itu buruk. Alkitab katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Selama sisa hidup Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur selama ini? Itulah yang Bapak Ibu nikmatin hari ini. Tergantung apa yang selama ini diperbuat dan dilakukan. Kalau kita melakukan yang baik, tentunya kita menikmatin yang baik hari ini. Kalau di masa lalu melakukan hal yang buruk, kita ambil keputusan untuk bertobat dan berubah, hari ini masih ada kesempatan untuk berubah kok. Selama masih kita dengar firman Tuhan, selama kita masih bisa bernapas hari ini, Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan untuk berubah, berjalan bersama Tuhan. Dan sisa waktu yang ada hari ini, kita mau pakai berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam perkenanan Tuhan. Amin. Orang yang nabur jagung, dia akan menuai. Suatu hari panen jagung. Saya tanam banyak pohon dan suatu hari kita akan tuai banyak buah. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita akan tuai. Selama ini mungkin ada banyak hal yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena umur kita ini tambah hari, kalau kita hitung bukan tambah bertambah. Ketika saya ulang tahun dan Bapak Pak Nur itu sama ulang tahunnya sama, tanggal 1 April kita sama-sama ulang tahun. Sebenarnya ketika kita merayakan ulang tahun, sebenarnya kita berkurang umur kita. Tambah umur, bertambahnya usia, bertambah susut kekuatan kita. Tubuh kita ini tambah hari tambah menyusut kekuatannya. Tambah bertambahnya umur, kita ngitungnya mundur, bukan lagi maju. Banyak hal yang kita lalui dan banyak hal kita mengalami kehilangan. Dan mulai hari ini kita mau belajar menghitung waktu kita ini dengan tepat. Jangan sampai kita habiskan waktu kita ini dengan sia-sia. Di Mazmur pasal 90, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tambahnya umur kita harus bijaksana. Dengan bertambahnya umur kita harus bisa menguasai diri kita dengan baik. Lidah kita kuasai dengan baik. Sikap kita kuasai dengan baik. Harusnya berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tambah umur tambah bijaksana. Tambah umur tambah diurapin Tuhan. Tambah umur tambah penguasaan diri. Tambah umur tambah didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Karena yang kita lalui, karena kita yang perbuat setiap harinya, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Tapi realitanya banyak orang tambah umur tambah cerewet dan bawelnya bukan main. Kata orang dunia, di sini tidak ada. Di sini kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena sering dengar khotbah, sering dengar pengajaran, sering dengar firman, sering CG, sering komsel, sering FA dan lain sebagainya. Di sana diajarin firman. Di sana semakin kita ngerti firman, bertumbuh ke arah Kristus, semakin diubahkan, semakin penuh pengendalian diri. Makanya kita semakin bijaksana, katakan amin. Yang cerewet belajar mengendalikan diri. Sebab setiap apapun yang keluar dari lidah bibir kita, kita sendiri akan tuail. Hidup dan mati dikuasain lidah, kata kitab Amsal. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Tergantung kamu memakan buah yang baik atau memakan buah yang buruk. Kamu makan buah kehidupan atau buah kematian. Tergantung dari lidah bibir kita, kita ngomongnya apa. Makanya hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah bibir kita. Tapi banyak dari kita seringkali ketemu problem karena perkataan lidah bibir kita yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Betul apa enggak? Katakan sekarang, ikutin saya ya. Masalah saya seringkali muncul dari sumbernya 2 senti di bawah hidung saya. Apa itu? Bibir, lambe, mulut, cangkem dan lain sebagainya. Itu bahasa Jawanya itu lebih mantap, betul. Cangkem, mulut. Ada yang lebih kasar lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak bisa kendalikan ini seringkali jadi trouble. Ini seringkali jadi masalah. Padahal dari lidah bibir kita ini kita bisa keluarkan kata-kata yang membangun, membangkitkan. Dari lidah bibir kita bisa doain orang dan ngalami mujizat. Bahkan Tuhan pun menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu lewat firman. Firman keluar dari mulutnya Allah. Nah, kita orang yang diurapin Tuhan, harusnya yang keluar dari mulut kita juga powerful, penuh urapan, penuh hikmat, penuh pengertian. Jadi selama ini mungkin banyak ngomong yang jelek, jelekin ngomong orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Sekarang meski berubah untuk belajar ngomong firman Tuhan, supaya lidah bibir kita punya kuasa dan otoritas. Kita ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Bukankah ada firmannya, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Lewat apa? Lewat perkataan kita loh. Powerful sekali. Hati-hati. Kadang tanpa sadar kita ngomong jelek kepada seseorang, 5 menit kemudian kita lupa. Tapi orang yang kita dengerin perkataan kita tadi bisa terluka seumur hidupnya. Bapak Ibu pernah terluka, pernah tersakitin, pernah marah gara-gara apa biasanya? Perkataan orang lain. Dan anehnya yang harusnya kita renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Harusnya yang kita renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan, perkataannya Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang pertama katakan, jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam kok, supaya hidupmu mujur, supaya hidupmu beruntung. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi realitanya yang seringkali kita renungkan bukan firman Tuhan, tapi justru sikap, perbuatan, perkataan orang lain. Sehingga hati kita seringkali terluka, marah, kecewanya sama orang, sakit hatinya sama orang yang seringkali disalahkan Tuhan. Wes aku ndak ibadah, aku ndak gereja, aku malas. Padahal realita kehidupan kita terlukanya sama orang lain. Dan itu yang harus kita perbaiki hari ini. Berubah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu baik adanya.
Tuhan begitu powerful kok. Nyatanya realita umur hidup kita hari ini, ada yang umurnya di atas 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun lebih, dipelihara Tuhan, diberikan kesehatan, dijagain Tuhan. Makanya apapun yang kita nikmatin hari ini dari hasil apa yang kita perbuat di masa lalu, makanya kita harus habiskan waktu kita ini dengan bijaksana. Jangan serampangan, jangan sembrono, jangan buang waktu. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana ini tahu loh menimbang, tahu berkata-kata yang tepat, tahu bersikap yang tepat, tahu berkelakuan yang tepat, tahu bertindak, memikirkan, dihitung dulu, ditimbang dulu. Jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya bijaksana. Jadi patokannya harus firman. Apa yang kita perbuat ini sesuai dengan firman apa tidak? Ini nama Yesus dipermuliakan apa enggak nih? Melalui sikap, tindakan, perkataan dan perbuatanku, nama Yesus ditinggikan enggak? Orang bisa melihat manifestasi karakter Kristus apa tidak? Itu namanya orang bijaksana. Tapi orang yang dikendalikan oleh amarahnya, dikendalikan oleh matanya, penglihatannya, cenderung ngomong dulu karena mengikuti apa yang mata lihat, langsung diomongin, dan belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita kan mau habiskan sisa hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan kan? Saya mau habiskan sisa umur saya untuk nyenengin hati Tuhan. Saya nggak mau habiskan sisa umur saya dengan sia-sia. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang di sekitar hidup kita. Jadi caranya, kita mesti berjalan tepat setiap hari sesuai dengan firman, bertindak tepat sesuai firman, berkelakuan tepat sesuai firman setiap harinya. Nah, waktu kita memutuskan bersikap sesuai firman, daging kita akan teriak, akan berontak. Keinginan kita akan selalu bertolak belakang dengan keinginan manusia rohani kita. Dan itu harus tetap dipaksakan untuk ikut Tuhan. Kalau tidak, kita akan jadi orang Kristen yang tambah hari tambah kedagingan. Ngikut Tuhan itu harus paksa keinginan daging kita nurut sama firman. Baru kita bertindaknya hati-hati. Banyak orang Kristen ngomongnya serampangan loh, gak bertindak hati-hati loh. Terus tambah hari bukan tambah penuh hikmat, tambah hari bukan tambah diurapin Tuhan, tapi tambah bawel cerewetnya bukan main. Harusnya kan tambah hari tambah penuh hikmat, pengertian. Orang dekat kita rasanya adem, ayem, tentrem, gemah ripalo jinawi. Karena apa? Merasakan manifestasi Kristus Yesus dalam sikap, tindakan dan perbuatan kita. Nyaman, diberkatin melalui hidup kita. Amin. Coba perhatikan ya, di ayat sebelumnya itu ngomong begini, di ayat 10-nya. Masa hidup kami 70 tahun. Ini Musa ngomong sama orang-orang Israel. Tapi Tuhan janjikan umur kita ini 120 tahun. Tapi karena pola hidup kita yang ngawur hari ini, umur kita nggak bisa panjang. Makanya apa yang kita makan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan itu kan mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Nah, kehidupan kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Contohnya, saya ini dulunya gemuk sekali, berat saya 90 kilo, karena pola makan saya ngawur, serampangan di masa lalu. Waktu itu gemuk sekali, akhirnya timbul macam-macam penyakit. Ada darah tinggi, ada pengentalan darah, ada asam urat dan lain sebagainya. Karena waktu itu makannya serampangan dan sembrono, akhirnya tubuh saya yang menuai ya, lemaknya banyak dan berat badan meningkat jadi gemoy sekali. Dan ketika seperti itu penyakit datang. Apakah bisa umur 120 tahun? Tidak bisa. Nah, karena saya sadar diri dengan semua yang saya perbuat ini tidak benar, ini bisa memperpendek umur saya jaga pola makan saya hari ini. Nah, sekarang langsing, kelihatan seger, ya. Kelihatan ganteng kata ibu saya. Nah, kenapa? Saya berubah pola makannya, pola hidupnya. Jam 10 udah tidur,
Dulu jam 5 pagi baru tidur, jam 4 pagi baru tidur. Saya rubah karena saya ingin memiliki umur yang panjang. Nah, hari ini banyak orang loh ya, sudah serampangan, pikirannya penuh kekhawatiran, makannya sembrono, semua makanan diembat, tepung, minyak, gula, gorengan disikat semuanya. Terus berpikir dia ingin umur panjang. Bapak Ibu, penyakit yang kita alami hari ini adalah akumulasi dari semua yang kita makan loh hari ini loh. Apapun itu namanya loh. Nek makan serampangan dan sembrono, tidak heran orang hari ini umurnya menurut ayat ini 70 tahun, sisanya rematik, kencok, pegel, pakai kursi roda dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan mau sampai umur kita tua seperti Musa dan Harun. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Hari ini kita seringkali encok, pegelinu, rematik, kerokan sana, kerokan sini, tempel sana, tempel sini, pakai koyok sana, koyok sini. Karena apa? Karena pola hidup kita yang salah, pola pikir yang salah, cara pandang yang salah, keputusan yang salah. Makanya apapun yang kita perbuat di masa lalu kita tuai suatu hari, cepat atau lambat. Tapi kalau di sini hatimu bahagia, jaga pola makanmu, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, jaga tindakanmu, engkau akan menuai hidup yang penuh bahagia hari demi hari. Katakan amin. Amin. Masa tuamu gak nyusahin anak cucu, gak nyusai pasangan hidupmu. Enjoy, relax, bahagia, sejahtera. Amin. Saya komitmen jaga pola hidup saya dan istri saya, ngikutin. Mulai jaga pola hidup karena kita pingin tua bersama, menua bersama, melayani Tuhan saya masa tua dan tetap diurapin Tuhan. Enggak penyakitan. Sebenarnya tubuh kita seringkali kasih sinyal. Kalau Bapak Ibu sering sakit ya, berarti tubuhmu itu kasih sinyal ada hal yang tidak benar loh. Dan semua penyakit itu datangnya dari apa yang kita makan. Makanya Alkitab katakan hidup dan mati dikuasain lidah. Tergantung apa yang kamu makan akan mempengaruhi metabolisme tubuhmu. Itu hukum tubuh. Hukum roh pun juga sama. Ada hukum tubuh, ada hukum roh dan kehidupan. Dua-duanya akan mempengaruhi hidup kita hari ini. Kamu jaga pola makanmu, jaga pola tidurmu, hidupmu, badanmu semakin seger. Penyakit tidak akan mendatangimu. Kamu makan serampangan, makan sembrono, pola hidup serampangan, penyakit mendatangimu. Semakin kau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, keputusanmu sesuai firman, hatimu sejahtera, hidupmu bahagia, umurmu semakin panjang. Katakan amin. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Udah banyak sini. Bu, ini umurnya luar biasa, masih seger, kelihatan cantik dia. Hidupnya enjoy, bahagia terus, hatinya senang. Kenapa kok bisa segar? Hatinya senang, happy. Bukan karena banyak duit. Kalau punya deposito banyak, it's okay. Tapi uang tidak akan membuat kita bahagia kok. Tapi uang bisa menolong banyak hal dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau kita punya uang banyak. Tapi kalau hari ini punya uang yang secukupnya, nikmatin hidupmu dengan bahagia. Karena kebahagiaan adalah keputusan hati kita, bukan karena pengaruh apapun juga. Ini ya, kita itu bahagia bisa karena kita memutuskan dengan tepat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa marah karena keputusan yang salah. Bapak Ibu dalam kondisi disakitin, dilukain, Bapak Ibu bisa bahagia. Karena apa? Keputusan hatimu untuk bahagia. Kok direndahkan, tidak dihormatin, tetap nggak bisa ngambil keputusan untuk bahagia. Karena kebahagiaan tidak dipengaruhi oleh apapun. Karena kebahagiaan itu datangnya dari keputusan hati kita yang tepat, jalan sesuai firman. Itu loh yang membuat kita tuh rest in the presence of the Lord. Itu yang membuat kita tuh tenang, mukamu ceria. Coba kalau hatimu kesel, mukamu kayak apa? Hah? Jelek loh. Sudah jelek tetap dilakuin terus, gak sadar diri lagi. Hari ini mesti berubah. Senyum, senyum kanan kirinya, senyum yang manis-manis. Wah, manisnya ibu ini semuanya. Lihat ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Selesai. Kalau kehidupan kita sudah mati dipanggil Tuhan, selesai hidup kita, finish.
Justru selama kita hidup ini, kita mau tinggalkan jejak ilahi. Kita mau berikan warisan ilahi buat generasi yang akan datang, buat anakmu, buat cucumu, buat suamimu, buat tetanggamu, buat temanmu, buat siapapun. Kita tinggalkan warisan ilahi yang sejalan dengan firman Tuhan. Dan anehnya kita seringkali hanya fokus pada masalah dan persoalan kita. Kita lupa untuk meninggalkan jejak ilahi yang powerful di hadapan Tuhan. Kalau orang udah terlalu luka, terlalu sakit hati, lupa memberikan pengaruh kepada orang lain yang jauh lebih powerful. Tapi hari ini kita mau berjalan setiap hari meninggalkan jejak dalam pengurapan Tuhan, jejak karakter ilahi, dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Makanya hari ini kita harus belajar menghitung hari-hari kita demikian rupa. Dalam setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap keputusan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Waktu bangun tidur, Tuhan selalu berikan kasih setia yang baru. Tapi kita banyak sekali memikirkan masalah-masalah di hari-hari yang lalu. Kalau kita katakan kesusahan sehari untuk sehari. Amin. Masalahmu yang masa lalu, kekuranganmu, penderitaanmu, problemmu, gegeranmu ditanggalkan setiap harinya. Dan waktu kita melek, bangun pagi, Tuhan berikan kasih setia Tuhan. Selalu baru kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Itu yang membawa kita memiliki kekuatan dan kemampuan. Tapi banyak orang tidak bisa melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Seringkali dikuasain, kemarin dia lo ngeselin lo, kemarin anakku bencekno lo, kemarin aku ngalami masa yang sukar. Seringkali setan taruh ingatan-ingatan masa lalu untuk nyeret kita, supaya tidak bisa melihat bahwa Tuhan baik adanya. Seringkali Tuhan beri yang baru, tapi cara pandang kita selalu melihat ke belakang. Semuanya pernah naik mobil kan? Iya. Pernah nyetir motor, nyetir mobil dan lain sebagainya. Coba kalau nyetir motor atau nyetir mobil yang dilihat spion terus, apa yang terjadi? Hah? Nubruk, bawa belur, membahayakan nyawa kita. Orang yang sering kali melihat ke belakang terus seperti orang yang nyetir sebuah mobil, tapi yang dilihat spion terus, bundas, babak belur, hancur. Berapa banyak di antara kita yang sering melihat ke belakang tanpa melihat ke depan, dan itu seperti kata orang Jawa digandoli. Apa tadi digandoli? Digandoli ini apa? Dihantui, dibebani dengan masa lalu yang harusnya kita nggak perlu pikirkan. Yang kita lihat adalah Tuhan kok. Karena Tuhan akan mengenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kita mau nikmatin hidup kita dengan bahagia, enjoy, relax, tanpa cemberut, tanpa ngomel, tanpa menggerutu. Kita nyembah Tuhan, nyembah Yesus selamanya. Amin. Yang kenceng amin ya. Amin. Aku bernyanyi, bahagia. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
karena ada kenyang dengan kebaikan Tuhan. Tuhan setiap hari berikan kasih setianya, Tuhan setiap hari berikan berkatnya, Tuhan setiap hari berikan hikmat dan pengertian. Tuhan setiap hari sudah sediakan sesuatu yang baik sepanjang hidup kita loh. Setiap hari. Perhatikan ya, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Tapi kalau bangun tidur udah bawel, cerewet, ribut, kamu sepanjang hari moodmu jelek lah. Dan setiap bangun tidur saya bilang sama istri saya, bilang, Ani, I love you, hari ini kita diberkatin Tuhan, saya sering peluk. Tapi kalau bangun tidur saya udah disuruh ini suruh itu, nyawanya belum kumpul, saya sering kali jangan ngomong berat baru bangun tidur, relax dulu. Dan sekarang kalau bangun tidur ngomongnya thank you Tuhan, hari ini Engkau siapkan berkat yang lebih besar buat kami. Amin. Stop mikirin yang aneh-aneh, enjoy ketika bangun tidur, karena Tuhan akan mengenyangkan kita dengan kebaikan, kemurahan, kasih setianya sepanjang hari. Jadi kalau kita mulainya dengan hati yang enjoy, hati yang bahagia, kamu sepanjang hari bisa memuji Tuhan. Amin. Terus lihat ya, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semaramu pada anak-anak mereka. Kiranya Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan akan teguhkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, diberkatin Tuhan, dibuat berhasil. Kita akan melihat orang-orang yang dekat kita, ketika mereka dijamah Tuhan dan diurapin Tuhan, hidupnya diubahkan. Bahkan anak-anakmu yang kelakuannya jelek, mereka bisa diubah Tuhan, karena sikapmu hari ini udah berubah, karena kelakuanmu hari ini ngikutin karakternya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat di Mazmur. Kita lompat ayatnya banyak sekali ini, tapi kita cepat saja. Di Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Siapakah orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmatin yang bijak? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kitab Ibrani katakan berusahalah berdamai dengan sesamamu dan kejarlah kekudusan. Kenapa kok kita harus berdamai dengan orang di sekitar kita sekalipun itu ngeselin? Kenapa kok kita harus berdamai dengan diri kita? Kenapa kok kita seringkali harus berdamai dengan orang-orang yang menyakitin dan melukain kita? Karena dengan seperti itu kita menjaga hati kita supaya tidak terluka, supaya kita tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita membiarkan diri kita dilukai dan disakiti dan kita terima rasa sakit itu, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita sakit hati, akhirnya kita marah dan tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dijaga lidah bibir kita. Ketika ada orang yang menyakitin, melukai, lebih baik diam. Dengan kita berdiam, kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membela kita. Tapi daging kan sering kali marah kan, sering langsung ingin balas kan. Kalau bisa lebih menyakitkan kan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pipi kanan udah ditampar, tendang, nggak ada ayatnya. Tapi seringkali kita ingin lakukan seperti itu kan. Kalau kita disakitin, rasanya kita ingin nyakitin balik, langsung ngomong mades, lebih tajam. Bener apa enggak? Itu keinginan daging. Dan itu harus sekarang kita matikan, supaya kita bisa lebih tenang, rileks, diam saja. Wong kita ini orang yang diurapin Tuhan, Tuhan pasti yang bela kita. Kita nggak perlu membela diri, kita nggak perlu mengklarifikasi, kita nggak perlu membenarkan diri. Tenang, enjoy. Tapi bisa bayangkan kalau disakitin kok diam, tenang, nggak bereaksi apa-apa. Dikata-katain, dilukain kok tenang, diam. Lama-lama orang yang nyakitin kamu kan takut. Ini orang ini punya perasaan apa enggak ini? Bener apa enggak? Dengan berdiamnya kita sebenarnya kita serahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita nih gampang bereaksi, orang kan bisa baca reaksi kita, bisa ukur, dan bisa atur strategi bagaimana itu orang yang melawan kita. Enjoy aja, relax, tenang dalam hadirat Tuhan. Jauhilah jahat, lakukan yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Nih perhatikan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Gak usah kita bela diri. Wong Tuhan menentang orang yang berbuat jahat kok. Pasti kita dibela Tuhan. Tapi menunggu pembelaan Tuhan kan butuh waktu, butuh pengendalian diri, butuh penguasaan diri kan. Maunya kalau kita disakitin orang lain, kita berdoa minta malaikat sambar petir kepalanya orang yang menyakitin kita. Benar nggak? Kadang kita ingin seperti itu kan. Caranya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang membela kita kok. Alkitab katakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Serahin aja sama Tuhan. Dia akan berurusan sama Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Lebih baik ketika disakitin, tenang, sembah Tuhan, datang sama Tuhan, beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Jaga lidah bibirmu, lebih baik diam. Amin. Sekarang kalau ada orang yang nyakitin, melukai, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Hatiku terluka Tuhan, aku sakit Tuhan. Dagingku pingin balas, tapi aku gak mau balas. Pembalasan adalah milikmu Tuhan. Aku pingin menghakimin, tapi aku gak mau menghakimin, karena penghakiman adalah hakmu Tuhan. Hatimu semakin diserahkan sama Tuhan, semakin tenang, semakin bisa menguasai diri. Pembelaan akan muncul dengan sendirinya. Engkau tidak hanya dibela, engkau akan dipromosi. Tidak hanya dipromosi, engkau akan diberkati, engkau akan dipulihkan. Bahkan orang-orang yang membencimu suatu hari akan memberkati kamu. Katakan amin. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri, dagingmu akan teriak, akan marah, akan ingin menjelaskan segala sesuatu. Ketika engkau menjelaskan segala sesuatu, sebenarnya engkau membela dirimu sendiri. Dan kalau kamu sudah dapat pembelaan, mana mungkin Tuhan membela hidupmu? Rest, relax, enjoy sekarang. Jaga lidah bibir kita, kuasain dengan baik, supaya semakin hari kita semakin berjalannya, menghitung hari-hari kita semakin bijaksana, semakin bisa mengendalikan diri, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan orang bisa melihat manifestasi Yesus di dalam hidup kita. Tapi kalau kita jadi orang yang gampang panik, gampang stres, gampang histeris, orang melihat setan dalam hidup, bukan melihat Tuhan. Padahal harusnya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan orang bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Katakan amin. Nanti suamimu akan menikmatin Tuhan melalui hidup. Anakmu yang benceno, mantumu yang ngeselin akan melihat Tuhan. Orang-orang di sekitarmu akan diberkati melalui sikap dan tindakanmu. Ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami permateraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan aku berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah dan diurapin Tuhan. Buka tanganmu dua-dua. Lingkupiku dengan diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan.
Tuhan jamah mereka dalam pengurapan-Mu, dalam anugerah-Mu. Roh Kudus lawat mereka, urapi mereka, persiapkan mereka menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Berikan umur panjang, kesehatan yang sempurna. Anak cucunya diberkatin Tuhan, anak cucunya diberkati, anak cucunya diberkatin Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia.